Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran matematika peminatan kelas 11. Jadi sekarang kita sudah sampai kepada persamaan trigonometri bentuk sin pangkat 2x, atau boleh cos pangkat 2x, boleh juga tangan pangkat 2x atau tangan kuadrat x, yang dimana cara pengerjaannya yaitu dengan cara kita misalkan dia adalah persamaan kuadrat biasa. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas sesuai dengan materinya. Baik, kita bahas saja ya di sini. Baik, ini adalah judul kita pada hari ini. Ada persamaan trigonometri sama seperti minggu kemarin, tapi bentuknya adalah sin pangkat 2x, cos pangkat 2x, dan tangan pangkat 2x. Yang mana ini cara mengkuadratkan trigonometri ya. Sin pangkat 2x ini sama dengan sin x dikali sin x. Ya, sama juga dengan cos ya. Cos pangkat 2x berarti dia cos x kali cos x, tangan pangkat 2x ya, tan x, tangan x dikali tangan x. Nah, kita langsung saja ke soal yang ada di buku LKS yang sudah saya bagikan ya. Ini dari soal yang paling gampang dulu ya, kita cari dulu ya. Nah, soal yang paling gampang dulu, contohnya yaitu sin yang A ya, 1A, sin pangkat 2x kurangi 5 sin x ya kurangi 6 sama dengan 0 ya, yang mana x itu lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Nah, tentunya nanti soalnya adalah ada yang berbentuk V ya, seperti nomor 2 ya, seperti nomor 2. Nah, jika jumpa soal seperti ini, maka kita harus misalkan sin x itu adalah x gitu. Kan ini terdiri dari, ini kan sin x kali sin x gitu. Kalau yang ini berarti dikurangi 5 dikali sin x kurangi 6 sama dengan 0. Nah, jadi sin x ini kita ganti dengan misalkan, misal ya, sin x sama dengan x. Tapi kalau di permisalan yang lain dia misal sin x sama dengan p. Tapi saya tidak suka menggunakan itu, biar nampak sekarang. Berarti ya sin x yang ini sama dengan x. Berarti kalau dijadikan sin x ini sama dengan x, jadi dia sama dengan x pangkat 2 dikurangi 5x kurangi 6 sama dengan 0. Nah, banyak orang tidak paham bagaimana dia kok bisa x pangkat 2 gitu. Nah, jadi kalau kalian IPA benar-benar, permisalan itu biasa aja. Nah, kalau kalian memang anak IPA benar-benar dan mengerti matematika sebelumnya, kalian pasti paham. Jadi sin ini kan kita misalkan sin x ini sama dengan x biasa aja gitu, nggak ada sinnya gitu. Yang mana kan sin pangkat 2x ini kan sama dengan sin x kali sin x. Dalam artian nih, sebelum kita rubah,
Ini kan X dikali X 5X gitu. Makanya dia menjadi X pangkat 2 kurangi 5X kurangi 6 sama dengan 0. Lalu bagaimana cara pengerjaannya? Kalian bisa lihat contohnya, contoh soalnya di halaman 27, dari 26 sampai 27. Di sana ada contoh soalnya. Cara penyelesaiannya adalah seperti memfaktorkan persamaan kuadrat biasa. Ya, yang mana kalian harus lihat ini adalah berapa gitu. Nah, ya kalau dia seperti ini, yang persamaan kuadrat itu kan bentuknya adalah AX tambah AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, ini kan bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, kalian harus paham yang ini dulu, bentuk umum persamaan kuadrat. Ya, bentuk umum persamaan kuadrat. Kalian harus paham dulu. Maka akar-akarnya kan dia sama dengan X tambah P X tambah ya, bentuknya seperti ini ya. Kalau dia X tambah hasilnya adalah X tambah P X tambah Q, dengan syaratnya adalah A ini tidak sama dengan 1. Ini sebenarnya tidak saya bahas spesifik karena kalian sudah belajar persamaan kuadrat dulu di SMP ya. Nah, berbeda dengan ini A-nya tidak sama dengan tidak lebih dari 1 ya. Ini A-nya sama dengan 1 ya. A sama dengan 1, khusus A sama dengan 1, maka dia hasil persamaan kuadratnya adalah X tambah P X tambah Q, yang mana ketentuannya adalah P dikali Q itu sama dengan C. Kemudian P ditambah Q sama dengan B. Nah, ini ketentuannya. Kan tapi kalau dia A bukan sama dengan 1, bentuknya sama ya. X pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Maka hasilnya adalah dia sama dengan AX tambah P dikali AX ditambah Q sama dengan 0. Ini adalah hasilnya. Ya, ketentuannya adalah P dikali Q itu adalah A dikali C. Nanti kita bahas ke soalnya ya. Kita menggunakan ini, dan P tambah Q itu tetap sama dengan B. Nah, dalam kasus ini ya, ini harus kita pegang dulu ya. Harus kita pegang yang ini, karena ini kaidah utama dalam memahami persamaan kuadrat. Nah, tapi kalau tidak paham yang dua ini, yang ada yang A-nya sama dengan 1, kalau yang ini termasuk bagaimana? Ini A-nya sama dengan 1 ya. A-nya sama dengan 1. Nah, di dekat X ini, X pangkat 2 ini ada 1. Ya, kan ini kalau kita jabarkan ya, A sama dengan 1, B-nya sama dengan min 5, C-nya sama dengan min 6 ya. Kita lihat jabarkan ini ya. Jadi dia A-nya sama dengan 1, berarti kita pakai ini. Berarti ada X pangkat 2 kurangi 5X kurangi 6 sama dengan 0. Bagaimana pemfaktorannya? Pemfaktorannya jelas. Dia X ya. X. Ya. Ini ada 6 di sini kan. Nah, berapa kali berapa sama dengan 6? Ya, berapa kali berapa sama dengan 6? Ada 2.
1 kali 6 dan 3 kali 2. Nah, akan tapi kita harus melihat B. Ini kan 3 kali 6, 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, yang cocok sama B itu adalah 3 dan 2. Kenapa? Ada hubungannya 3 tambah 5, 3 tambah 2 sama dengan 5. Ya, 3 tambah 2 sama dengan 5. Lalu di sini kalian bisa lihat bahwa ada 3 kali 2 sama dengan 6, atau bisa juga 1 kali 6 sama dengan 6. Boleh, yang mana-mana kita coba. Misalkan kita coba yang pertama adalah 1 kali 6. 1 dikali 6. Ya, 1 sama 6 gitu. 1 sama 6 berarti kalau kita bilang 1 sama 6, berarti ini negatif. Berarti salah satunya ada yang negatif. Mana yang negatif? Kita lihat. Sepertinya yang negatif itu adalah min 6. Ini tambah. Sudah jelas seperti rumus yang ini. Berarti 1 dikali min 6 sama dengan min 6. Berarti 1 ditambah min 6 sama dengan min 5. Berarti benar, inilah jawabannya. Berarti X-nya sama dengan min 1 dan X sama dengan 6. Nah, bagaimana kalau kita pakai 2 dan 3? Coba. Maka 2 kurangi 5X kurangi 6 sama dengan 0. Kita ini pakai ilmu kira-kira ini. Seandainya dia 2 dan 3, X tambah 2, X ada 2 dan X ada 3. Tandanya apa di sini nih? Nah, berapa kali berarti antara 2 kali 3 ini pasti ada minusnya karena hasilnya minus. Dan di sini ada minus 5. Seharusnya kalau minus 5 angkanya 2 dan 3, dua-duanya ini min. Karena minus 2 ditambah minus 3 sama dengan minus 5 seharusnya. Akan tetapi nggak nyambung dengan ini. Ini minus 6, berarti min 2 kali min 3 itu kan sama dengan plus 6. Berarti ini bukan jawabannya. Kita tidak memakai 2 dikali 3. Kita memakai 1 dikali 6. Nah, tapi saya serahkan itu kepada matematika kalian yang sebelumnya ya. Bagaimana masa lalu kalian. Jika masa lalu kalian bagus tentang pembelajaran matematika, ya insya Allah bagus juga di kelas 11 ini ya. Baik, kita lanjut. Karena dia X sama dengan min 1 dan X sama dengan 6, berarti sudah kita rubah X ini sama dengan, berarti ini maksudnya kan X ini kan sama dengan sin X ya, berarti sin X sama dengan min 1. Nah, kemudian sin X sama dengan 6. Nah, sekarang kalian diuji. Kan kemarin kalian sudah mempelajari sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa. Di sini sin X sama dengan 6. Nggak mungkin. Kenapa? Sin X yang paling besar itu kan sama dengan berapa? Ya, sama dengan 1 gitu. Sama dengan 1. Nah, sehingga kalau dia sin X sama dengan 6, ini nggak mungkin. Ini tidak mungkin. Berarti jawabannya itu adalah ini. Paling kecil sin itu adalah min 1 dan paling besar adalah 1. Sin X ya. Beda lagi dengan sin 2X. Tapi kalau ini kita bahas adalah sin X. Sin X sama dengan min 1. Ya. Jadi kalau dia seperti ini, tinggal kita cari yang sin X sama dengan min 1 itu sin berapa gitu. Sin X sama dengan min 1 ini sin berapa? Sin 1 itu berapa? Atau boleh kita bilang ini adalah min sin 90 derajat. Min sin 90 derajat. Iya kan? Sin 90 sama dengan 1. Nah, dari mana dia dapat min sin 90 derajat? Ya, di mana dia dapat? Ya, kita harus
menjadikan dia sin itu negatif di kuadran ketiga dan keempat. Ya, berarti ini tidak mungkin dia berada di kuadran ke 1 dan 2. Nah, berarti dia pasti berada di kuadran ketiga atau keempat. Maka kita buat, kalau kuadran ketiga berarti dia adalah sin 180 ya. Ya, sin 180. Nah, yang tadi saya bilang yang min sin 90 ini adalah sin 180. Tapi kita bisa melihat bahwa dia pasti min, karena kita lihat ya dulu sebelumnya ini kuadran ya, 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat. Nah, yang 180 derajat ini kan disebut transisi antara 2 dan 3. Ya, 2 dan 3. 180 derajat. Jadi di sini ini adalah sin 180 derajat itu sama dengan 0 ya. Kan tetapi di sini ini 270 derajat. Ya. Di mana jadinya min sin 90 derajat ini? Min sin 90 derajat ada di sini. Ya. Karena ini kalau di sini ini kan jelas nih, dia min. Sin pasti min di sana. Yang di sini. Ya. Nah, jadi kita pakai saja langsung dengan sin X sama dengan sin ya 180 ditambah 90. Nah, jadi ketika dia diuraikan, sin 180 tambah 90 ini diambillah min sin 90 derajat. Ya, sehingga ini adalah sin X sama dengan sin 270 derajat. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita ambil X sama dengan, karena sin ya, sin ini kan ada 2, X1 nya ya, X1 nya sama dengan 270 derajat dikali ditambah K kali 360 derajat, dan ada X2 mana dia 180 dikurangi 270 derajat ditambah K dikali 360 derajat ya. Berarti dia sama dengan minus 90 derajat tambah K dikali 360 derajat. Ya, berarti X2 nya itu. Nah, kita coba K sama dengan 0. Maka X nya sama dengan 270 derajat. Nah, ini 1, pasti ada 1 di sini dan 1 di sini. Kalau saya K sama dengan 1, berarti pasti dia lebih dari 360 derajat. Nah, dan di sini kita coba K sama dengan 0. Maka dia hasilnya, maka X nya sama dengan min 90 derajat. Bukan ya. Tapi kalau K sama dengan 1, K sama dengan 1, maka dia X sama dengan 360 dikurangi 90 sama dengan 270 sama. Berarti jawabannya itu hanya 1, yaitu 270 derajat. Nah, ini jawabannya. Ini kan K sama dengan 1 itu. 1 kali 360. 360 kurangi 90. Dia sama dengan 270 derajat. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 270 derajat saja. Ya, itu aja jawabannya. Nah, jadi pembahasan kita hari ini memang tidak begitu pelik ya, tidak begitu susah.
Nah, kita coba yang B saja ya. Kita coba yang B saja. Kebetulan yang B ini dia menggunakan cos ya. Ya, enak saja kita ambil cos pangkat 2x ditambah 9 cos x tambah 8 sama dengan 0, mana x nya besar itu sama dengan 0, itu kecil itu sama dengan 360 derajat. Ini batasnya ya. Kemudian berarti di sini ada cos pangkat 2x, berarti cos x-nya yang kita misalkan dengan x ya. Berarti dia menjadi x pangkat 2 ditambah 9x ditambah 8 sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Berarti jelas seperti tadi kita faktorkan, ada 4 kali 2, ada 1 kali 8. Kalau ini plus-plus semuanya jadi gampang. Kalau yang tadi ada minus-minus. Jadi kalau yang paling possible ini bukan 2 kali 4 ya. Kalau 2 kali 4 berarti di sini ada 6. Berarti ini adalah 1 dikali 8. X tambah 1 X tambah 8. Nah, jadi kalau kalian biasa memfaktorkan beginilah, langsung saja ya. Berarti X nya sama dengan 1 min 1. Yang kedua adalah X nya sama dengan min 8. Yang saya bilang tadi, nilai cos, sin dan cos itu yang paling tinggi adalah 1, yang paling rendah adalah min 1. Berarti ini min 8. Berarti ini adalah bukan jawabannya. Berarti yang kita hitung hanyalah ini ya. Berarti ini cos x sama dengan min 1. Ini mirip dengan yang tadi. Cos x sama dengan min 1. Berapa cos x sama dengan min 1 ya. Cos berapa yang sama dengan min 1? Jelas dia berada di kuadran kedua dan ketiga. Nggak mungkin dia berada di kuadran keempat. Bagaimana caranya? Ya, berarti cos x sama dengan cos berapa sih? Yang minus ya gitu. Ya. Cos 1 itu berapa yang cos 1? Yaitu cos 0. Min cos 0. Kita bisa lihat ya. Berarti cos x sama dengan min cos 0. Kalau dia cos 0 berarti min ya. Ini min. Dia yang namanya cos ya, negatifnya di sini 22 ini. Berarti kita yang negatif cos 0 itu adalah ini 180 derajat. Berarti ini adalah cos 180 ditambah atau dikurang 0 boleh. Berarti dia sama dengan cos 180 derajat. Cos x. Berarti kita turunkan x1 sama dengan 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Yang kedua, X2 sama dengan min 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Paham ya sampai sini? Mudah-mudahan dipahami ya apa yang saya sampaikan. Nah, kemudian kita hitung. Dengan K sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 180 saja. Kan ini K-nya diganti 0. Kemudian K sama dengan 1, ini nggak mungkin ya, pasti lebih. Kalau K sama dengan 1, berarti 360 tambah 180. Bukan jawabannya itu. Dan untuk X pangkat X2, bukan X pangkat 2 ya, X2 dengan K sama dengan 0, kemudian X2 nya adalah min 180. Berarti 300 K nya sama dengan 0, berarti dia sama dengan min 180.
Ini bukan ya, karena min. Kalau K sama dengan 1, berarti X sama dengan K sama dengan 1 ya. Berarti 360 kurangi 180, berarti sama dengan 180 juga. Bagaimana K sama dengan 2? Ya, 2 kali 360 kan 720. 720 kurangi 180 jelas bukan. Berarti jawabannya juga 1, yaitu ini kan 180, sama hasilnya ya. Nah, berarti dia jawabannya adalah 180 derajat. Karena hanya satu yang kita ketahui. Walaupun saya bilang kemarin ketentuannya jika X-nya 1 saja, maka jawabannya ada 2. Tapi tidak berlaku dengan cos X sama dengan min 1 atau 1 gitu. Nggak berlaku seperti itu. Nggak berlaku kalau dia min, maka jawabannya min di sini. Berarti jawabannya 1. Kemudian ada hal yang membingungkan seperti yang C ya. Yang C ini adalah kita bahas di sampingnya saja, ini tidak terlalu panjang. Ini yang tangan ya, 3 kali tangan pangkat 2X kurangi 1 sama dengan 0. Berarti tangan pangkat 2X ini kan sama dengan 1 gitu. Ya, kita pindahkan ya. 1 ini kita ke kanan kan. Berarti tangan pangkat 2X sama dengan 1/3. Jaraknya ya sama dengan yang ini. Soal ini ya. Soal yang ini jaraknya sama dengan ini. Ya, berarti ini dia menggunakan kita tidak langsung ke sini ya. Kita langsung ke sini aja. Misalkan tangan X sama dengan X gitu. Berarti 3X pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 0. Ini yang kita pakai ya. Nah, sehingga kalau kita jabarkan ya, berarti dia 3X sama dengan 1, X-nya saja sama dengan X pangkat 2 ya. X pangkat 2 sama dengan 1/3. Nah, kalau dia sudah seperti ini, berarti dia sebenarnya asalnya adalah X pangkat 2 kurangi 1/3 sama dengan 0. Kalau kita lihat ke sini misalkan ya, ke sini X pangkat 2 ini agak susah. Kenapa dia agak susah? Karena dia bentuknya agak berbeda dari persamaan kuadrat biasa. Berarti X pangkat 2 sama dengan 1/3. Berarti kalau dia pangkat 2 X saja di pangkat 2 sama dengan 1/3, berarti boleh kita bilang ini kita lompat dulu ya. Boleh kita bilang berarti X sama dengan akar 1/3 ya, akar 1/3. Ini plus minus ya, plus minus karena akar 4 ini bisa sama dengan 2 plus 2, bisa juga minus 2. Jadi makanya kita bilang ini adalah plus minus seperti akar 1/3. Kalau dia di ruas kiri akar, berarti ke ruas kanan ruas kiri dia pangkat 2, maka kalau kita transfer dia ke sebelah kanan, maka dia menjadi akar 1/3. Jadi kalau kita bilang ya, akar 1 itu sama dengan 1, tetap akar 3 dia sama dengan akar 3, tetap. Berarti 1/akar 3 tetap plus minus karena dua-duanya memiliki kemungkinan yang sama. Sehingga
kita bisa melihat ini kita rasionalkan, kali akar 3 kali akar 3 dia sama dengan akar 3 per 3 plus minus tetap, berarti dia sama dengan 1/3 akar 3 X ya. X nya itu berapa tadi? Yaitu tangan X ya, tangan X. Nah, tangan X sama dengan 1/3 akar 3 itu berapa ya? Ada 0, ada 30, berarti ini 30 ya. Tangan 0 sama dengan 0, tangan 30 sama 1/3 akar 3. Kalau tangan 45 kan sama dengan 1 ya. Kalau tangan 60 dia sama dengan akar 3, baru tangan 90 dia tak hingga. Nah, ini kan plus atau minus tangan X ya, plus atau minus 1/3 akar 3, berarti ada 2 ya. Tangan X sama dengan plus 1/3 akar 3, dan yang kedua tangan X sama dengan min 1/3 akar 3. Kedua-duanya kita pakai, dua-duanya akan kita pakai. Tidak berlaku seperti yang tadi ya, hanya misalkan yang ini tidak berlaku dua-duanya, karena 8 tidak kita hitung ya. 8 ini tidak kita hitung. Kebetulan ini dua-duanya, jadi dua-duanya kita hitung. Baik, kita gariskan saja ya, karena ini kita punya terbatas ya. Kita punya terbatas hari ini. Nah, bisa kita lihat ada 2 ya. Tangan X sama dengan 1/3 akar 3, berarti ini adalah tangan X sama dengan tangan berapa, yaitu tangan 30 derajat. Tangan 30 derajat. Sehingga kita menghitungnya dengan berapa tangan 30 derajat ini. Jadi X sama dengan 30 derajat, ini untuk X1, ditambah K dikali 180 derajat. Kemudian yang kedua, kalau tangan kan satu aja, nggak ada X1 X2. Untuk yang sebelahnya lagi, yaitu tangan X sama dengan min 1/3 akar 3. Lalu bagaimana dengan ini? Berarti dia sama dengan min tangan 30 derajat. Berarti dia memiliki asal kalau dia minus ya. Berarti di asalnya adalah tangan, kebetulan di kuadran kedua tangan itu negatif ya. Jadi kita pakai 180. Terus 80 kurangi 30 derajat. Maka nanti dia diambil min tangan. Berarti dia sama dengan tangan, terus 80 kurangi 50, itu 150 derajat. Tangan X sama dengan tangan 150 derajat. Berarti kita ambil, turunkan ya, X sama dengan 150 derajat tambah K dikali 180 derajat. Untuk yang keduanya, kadang tak sampai ya, namanya keterbatasan. Nanti kalau sudah kita memiliki fasilitas dari sekolah, fasilitas yang luar biasa bagus, kita pakai saja yang itu. Nah, kita lanjut. Berarti ini K sama dengan 0. Kalau K sama dengan 0, maka X nya sama dengan 30 derajat ya. Masukkan K di sini sama dengan 0, berarti tinggallah 30 derajat saja. Kemudian yang kedua, ini X1, apakah ada ya? Apakah ada? Ya, pasti ada kalau 30 derajat. Dia kan positif, tangan ini di kuadran ketiga, pasti ada di kuadran ketiga juga. K sama dengan 1, berarti X nya sama dengan K sama dengan 1, berarti 180 tambah 30. Ini kan K 1 kali 180, berarti tinggal 180 tambah 30, berarti 210 derajat. Nggak mungkin K sama dengan 2. Kenapa?
300 K sama dengan 2, berarti 2 dikali 180 sama dengan 360. 360 ditambah 30 berarti 390. Itu bukan. Nah, kemudian di sini ya, di sini X sama dengan 150 tambah K dikali 180. Berarti kalau K sama dengan 0, maka ini sama dengan 150 derajat. K sama dengan 0. Berarti masukkan K sama dengan 0 sama dengan 150. Kemudian di sini ada K sama dengan 1. Berarti 180 tambah 150. Terus 80 ditambah 150. Kenapa saya belakang 150? Ya, suka-suka saya aja karena ini tandanya plus. Terus 80 tambah 150 sama dengan 330 derajat. Nah, inilah jawabannya. Kalau kalian coba 2, misalkan di sini pasti bukan. Pasti bukan. Jawabannya berarti ya persamaan yang ini ya. Himpunan penyelesaiannya adalah 30, urutkan dari yang terkecil ya. Dan juga ada 150 derajat. Di kuadran ketiga ada 210 derajat, dan di kuadran keempat ada 330 derajat. Pilih semua kuadran yang ada. Nah, kita coba satu soal tentang yang jenis persamaan kuadrat yang kedua ya. Nah, kita coba satu soal yang mana saya bilang tadi, kita coba di ruangan yang sedikit ini saja. Ya, kita ambil seperti itu. Saya bilang tadi AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0 ya. Nah, cara penyelesaiannya ini adalah ini dengan A-nya tidak sama dengan 1 ketentuannya ya. HX ditambah P, BX ditambah Q. Yang mana ketentuannya adalah P dikali Q itu sama dengan C dikali A dikali C boleh. Dan P tambah Q nya tetap sama dengan B. Nah, ketentuan yang ini sudah saya berikan tadi ya, sudah saya berikan. Maka sekarang tinggal kita coba soal nomor 3, yang mana bentuknya seperti yang lebih dari 1, yang bukan 1 koefisien dari X pangkat 2 nya. A di A ini bukan 1. Seperti contohnya di soal nomor 3, dia 4. Nah, coba ya. Ini banyak layarnya. Sebenarnya saya tripod yang saya gunakan tidak seperti yang kemarin, karena itu ada yang tertinggal, makanya agak lain hari ini ya. Saya tulis saja dulu walaupun agak kabur sedikit. Ada 4 sin pangkat 2x ya, harus ditulis dulu baru dia nggak kabur. Ada 2 pakai 2x dia ya. 4 sin pangkat 2x kurangi 1. Ini bentuknya tidak sama ya. Ini bentuknya, kalau yang 3A ini bentuknya sama dengan yang tadi sudah kita bahas yang tangan itu. Kita bahas yang B saja. Nah, dia sama dengan, kita bahas yang B saja. Ini kalau ini sama dengan, mirip penyelesaiannya dengan 1C tadi. Nah, ya kita coba yang B. 4 cos pangkat 2x 5x ya. Saya lihat ini masih sama penyelesaiannya. Ntar dulu saya cari soal yang berbeda. Nah, ini dia. Saya sudah jumpa. Ya, saya jumpa. Seperti 5C. 5C.
Saya hapus lagi yang ini atau saya coret ya. Ini kita bahas. Kita bahas adalah 5C. 2 sin pangkat 2x dikurangi 3 sin x ditambah 1 sama dengan 0. Berarti kan kita bilang ini adalah sin x sama dengan x ya. Berarti kita bilang persamaan ini 2x pangkat 2 dikurangi 3 sin x ya, berarti 3x tambah 1 sama dengan 0 ya. Berarti caranya seperti ini, cara mencarinya, ketentuannya seperti ini. Berarti kalau dia 2x, berarti ya, kita ke bawah lagi kameranya ya, berarti ini penyelesaiannya adalah 2x ya dikali 2x. Nah, angka berapa yang berada di sini mendampingi 2x ini? Nah, ketentuannya di sini adalah yang P dikali Q itu sama dengan AC. Berarti kita lihat yang angka yang di sini ini nanti sama dengan AC, A dikali C, yaitu 1 dikali 2. Berarti kalau 1 dikali 2 itu berapa? 1 dikali 2 kan 2 gitu. Berarti tidak ada lain. Berarti 1 dikali 2 berarti 1 sama 2 aja. 1 dikali 2 kan 2. Berarti berapa kali berapa sama dengan 2 ya? Hanya 1 kali 2 aja. 1 kali 2. Kemudian ada ketentuannya, sama P ditambah Q sama dengan B. Kita melihat B-nya di sini adalah min 3. Jadi kalau min 3 berapa? Berarti min 1 min 2. Nah, begitu caranya ya. Min 1 kali min 2 sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. Min 1 kali min 2 kan 2. Kemudian ini hasil penjumlahan P dan Q ini, anggap saja ini P ini Q sama dengan B ya. Min 1 tambah min 2 sama dengan min 3. Berarti ini sudah benar, sama dengan 0. Sehingga kita ambil ya, 2x kurangi 1 sama dengan 0, sama dengan 0. Yang satunya lagi 2x kurangi 2 sama dengan 0. Berarti kalau kita lihat ini adalah 2x sama dengan 1, x-nya sama dengan 1/2. Sehingga x ini berapa tadi? Ini sin x, berarti sin x sama dengan setengah. Kemudian yang ini adalah 2x sama dengan 2, x-nya sama dengan 1. Nah, kalau kalian lihat yang dua-dua ini kan persamaan trigonometri. Sin x sama dengan 1 ya. Berarti dua-duanya kita hitung. Sin x sama dengan setengah ada, sin x sama dengan 1 ada. Kan yang paling tinggi sin itu 1, yang paling rendah adalah min 1. Dua-duanya ada. Berarti dua-duanya kita hitung. Tidak kita coret seperti yang ini tadi. Ini kan kita sudah coret tadi. Kenapa? Karena min 8. Yang paling rendah sin x itu adalah min 1 hasilnya. Sedangkan ini min 8. Berarti kita coret aja langsung karena bukan penyelesaiannya. Tapi kalau yang ini kebetulan dia dua-duanya adalah penyelesaiannya. Sin x sama dengan setengah, sin x sama dengan 1. Berarti kita hitung saja di sini. Ya. Berarti kita hitung yang pertama, sin x sama dengan setengah. Berarti ini sama dengan sin x sama dengan sin 30 kan? Sin 30 derajat. Nah, yang satunya lagi dia sin x sama dengan 1. Berarti sin x sama dengan sin 90. Sin 90 derajat. Berarti kita turunkan saja langsung. X sama dengan
30 derajat, ini X1 nya, ditambah K dikali 360 derajat, dan ada X2, ini karena ini sin ya, ada X1 X2 nya, 180 dikurangi 30 derajat tambah K dikali 360 derajat. Dan yang ini sin 90 ya, berarti X sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat, ada X2 juga, dia sama dengan berarti 180 kurangi 90 derajat tambah K dikali 360 derajat. Ya, paham lah ya, walaupun tulisannya agak bagaimana gitu. Berarti untuk K sama dengan 0, untuk X1 nya ya, K sama dengan 0, berarti dia X sama dengan 30 derajat. Untuk X1 berarti K sama dengan 1, berarti X nya sama dengan, kalau K sama dengan 1 berarti X nya sama dengan, ini pasti di kuadran kedua, 30 1 kan 360 ya, 360. Oh iya, 360. Kalau dimasukkan 1 berarti ini bukan. Jawabannya sama dengan 390 derajat. Nah, kita langsung coba ke X2. K sama dengan 0 untuk X2. Berarti X-nya sama dengan 180 dikurang 30 sama dengan 150 derajat. Untuk K sama dengan 1 pasti bukan. Nah, kita sudah ketemu ya, jawabannya ada 2. Karena ini sin X, berarti jawabannya ada 2 saja. 1, 2 ya, ini juga 2. Seandainya dia tidak dia lebih atau kurang dari 90, karena ini 90 maka jawabannya ada 1 saja. Sin X sama dengan sin 90, berarti kalau K sama dengan 0 maka dia sama X sama dengan 90 derajat kayak gini. Kan K sama dengan 0. Jadi 0 kali 360 berarti tinggal 90 derajat saja. Nah, kemudian K sama dengan 1 misalkan, nggak mungkin, 360 tambah 90 berarti dia lebih. Untuk X2, nah, X2 ini X1 ya, X2 ya, X2 sama dengan K sama dengan 0 ya. K sama dengan 0 berarti dia X nya sama dengan 180 kurang 90 kan 90 derajat, 90 derajat juga. Berarti ada 3 jawabannya ya, ada 3 jawabannya. 30 derajat, 90 derajat, dan 150 derajat ya. Begitu saja pembahasan kita pada hari ini. Semoga dipahami. Tugas kalian adalah yang lainnya ya, yang tidak kita bahas pada hari ini, yaitu nomor 2. Jadi kita tidak hitung dengan V saja, kita tidak hitung dengan V, kita hitung saja dia dengan derajat ya, jangan pakai radian. Nomor 2, nomor 3 seluruhnya, nomor 4 juga seluruhnya ya, silahkan dihitung. Nomor 5 ya sudah, nomor 5 tidak kita hitung ya, karena bentuknya yang B nomor 5 itu adalah sama dengan yang biasanya gitu. Cos pangkat 2x kurangi 5 cos x kurangi 6 lagi, berarti dia mirip sekali dengan yang 1A ya, 1A. Cuma dia yang 1A ini sin, dia itu cos ya, dia itu cos. Tidak masalah. Sekarang kita selesaikan sampai nomor 4 saja yang tidak saya kerjakan. Itu saja tugas kalian ya, saja tugas kalian. Setelah itu minggu depan kita ulangan lagi yang kedua kalinya untuk bab ini, sehingga minggu selanjutnya kita memasuki bab baru, yaitu rumus-rumus trigonometri. Itu saja hari ini ya. Tugas-tugasnya juga sudah saya berikan. Jangan sampai tidak dikerjakan, karena ini kita akan sudah ulangan. Kalian yang mengerjakan tugas baik
yang mengerjakan maupun yang tidak mengerjakan akan saya laporkan kepada wali kelas masing-masing, sehingga akan ada pengurusan, ada home visit dan seterusnya nanti. Oleh karena itu, silakan dikerjakan tugasnya. Yang belum mengerjakan tugas juga banyak sekali di masing-masing hari ya, masing-masing pertemuan ada sekitar 7-8 orang per kelas yang tidak mengerjakan tugasnya. Nah, jangan heran nanti kalau saya pergi mengunjungi orang tua kalian jika tidak mengerjakan tugas. Itu saja hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.